Dimohon untuk tim hadroh untuk memainkan hadrohnya. Kepada Ustaz Habib dengan tim hadrohnya di luaran kaluhur untuk kapanggung akan bersama dengan Cimau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang, yang menjawab salam mudah-mudahan biar pada lunas utang. Jangan pura-pura, saya tahu nih. Kelihatan yang masih punya utang mah pakai kerudung nggak pernah lempeng. Jangan dengerin jadi ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan limazi'an naw'al insana bil akhlaqil karimah, wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah, wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah kami min ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala syair, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat
Bapak Haji Agus Suripto, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nur Hidayah. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Marzuki SEME dan Bapak Dr. Haji Muhammad Amin Fauzi SHMSI selaku tokoh masyarakat Bekasi. Tidak lupa kepada Bapak Bosi Awaludin selaku tokoh masyarakat Setu, Hadratil Mukarram Al Habib Ali Al-Kab yang saya hormati. Tidak lupa kepada Bapak Samin SSOS selaku Kepala Desa Telajung, Karang Taruna Kabupaten Bekasi beserta jajaran. Juga tidak lupa kepada Bapak Haji Zainal Abidin SS Kepala SMK Yafin 021. Iya ya, mana? Iya. Oh, sebentar dia. Masya Allah. Gantengnya ini. Saya dengan beliau sebenarnya masih saudara senenek. Jadi beliau punya nenek, saya pun punya nenek. Tidak lupa kepada Bapak Haji Bakar Kartadinata SH IMSI Kepala SMP IT Yafin 021, seluruh Dewan Pengajar yang saya hormati dan kita doakan mudah-mudahan dari Ketua Yayasan beserta staf pengajar di SMK dan SMP di sini mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan lupa kepada siswa-siswi SMP dan SMK yang saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan Anda Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda zaman sekarang adalah gambaran pemimpin masa yang akan datang. Insya Allah keluaran daripada SMK SMP di sini insya Allah menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa terkhusus untuk agama. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, dan saya hormati juga kepada seluruh para hadirin hadiroh yang bisa hadir pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah saya sudah berkecil hati dari pagi bahkan dari malam ini hujan kagak berhenti. Saya pikir ini acara jadi apa kagak, tapi saya nggak pikir nggak masalah kalaupun nggak ada yang hadir, yang penting yang manggil saya ada. Saya pentingnya sama yang manggil aja, biarin. Kenapa? Kalaupun yang hadir banyak, yang panitia kagak ada, saya pulang kagak dapat amal ibadah. Amplop-amplopnya pikirannya. Ini saya mohon izin juga nih ya sama siswa-siswi nih, saya mohon maaf saya tanya dengan jujur nih ya. Ini anak-anak siswa-siswi ada yang ngerti bahasa Sunda nggak? Ada nggak? Ada yang nggak ngerti, ada juga yang ngerti. Karena saya itu aslinya orang Sunda, saya kalau tahu sekolah di bahasa nasional agak seterima nih jadwal Pak Haji. Saya bingung, saya mah dari kecil orangnya orang kampung, saya mah orang daerah, jadi bahasanya Sunda mulu. Yang kagak ngerti bahasa Sunda kalau saya keceplosan udah aja orang ketawa ikut ketawa bela biar ada ketahuan bodohnya ya. Masya Allah. Untuk ini mah anak-anaknya baik-baik. Saya kemarin saya ceramah daerah SMP Pak, SMP daerah Bogor. Saya bilang ada yang ngerti nggak bahasa Sunda? Kamu nanya. Saya ngerti bahasa Sunda apa enggak? Kamu bertanya-tanya. Gua gambarin tuh bocah langsung. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak-anak yang saya cintai, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada SMK dan SMP Yafin 021. Mari kita tingkatkan akhlakul karimah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul di sekolah ini hanya syariat, hakikatnya kita semua sedang Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Ulama besar Al-Imam Syiri As-Sidki mengeluarkan fatwa yang indah dari kita para pecinta Maulid Nabi. Apa kata beliau? Man qasada maudi an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa orang yang mencintai, siapa orang yang melangkahkan dua kakinya mendatangi satu tempat yang dimana itu tempat diadakan peringatan Maulid Nabi, tempat tersebut dibacakan sejarah tentang perjuangan Nabi, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka mereka sama saja sedang berjalan melangkahkan dua kakinya mendatangi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa alasannya beliau mengeluarkan fatwa bagi kita yang suka mengadakan peringatan Maulid Nabi? Li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa limabati sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mungkin kita mau datang ke tempat ini, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga dan pikiran kita, kalau tidak ada rasa cinta terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya anak-anak yang hadir pada pagi menjelang siang ini, cinta nggak sama Nabi? Cinta sama Nabi? Cinta jangan hanya dalam kata-kata, karena kalau cinta dalam kata-kata itu hanya gombalan biasa, betul? Orang yang cinta itu kata santri, syai'un la yura wa la yumatsu walakin yuhatsu.
Cinta itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan peribahasa, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Ini kalau anak-anak kalau mau bilang cuma I love you gampang. Kalau orang bilang I love you tinggal dijawab love you too. Nggak jawab lagi, yap milu. Berarti milu kemana weta milu nanya. Nah kalau orang cinta mah jangan cuma kata-kata, cuma gombalan mah gampang. Siswa WA daripada siswi, neng punya sendok nggak neng? Ada abang. Untuk apa ya sendoknya? Abang mau aduk cinta kita berdua neng. Nah, catat lumayan buat ngegoda tukang uduk. Itu pagi-pagi sarapan gratis nih ya. Masya, itu cuma gombalan biasa. Neng punya rekening nggak? Ada bang, buat apa? Abang mau transfer nih cinta ini kepada hatimu. Itu cuma kata-kata. Tapi cinta nggak boleh cuma kata-kata, harus bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Cuma ciri orang yang mencintai, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan sering menceritakannya. Orang nih kalau orang udah suka pasti sering ngomonginnya. Kemarin banyak orang yang ngomongin TV gara-gara kagak ada layarnya. Nah berarti orang itu udah cinta nonton TV. Ribet, besok-besok pada bikin status TV gua gelap. Ada yang ikhtiar beli stabok kayak gitu ya. Stabok apa tuh ya? Sengaja bang ngetes doang. Awas, sudah biarin. TV kagak ada layar, ente setel. Udah disetel gelap kan bosan. Jadi kagak nonton TV. Aslinya anak dulu jarang nonton TV. Kalau mau nonton nungguin yang hajat. Ada yang suka ngadain yang hajat tuh layar tancap, film lebar, bioskop terbuka. Gitu ya. Cuma filmnya film jadul. Dono Kasino Indro. Nah itu ciri khas film Dono. Saya kalau nonton itu pasti lagu itu kalau lagi ngeliatin si Dono ngejar-ngejar bujur perempuan. Ada lagi film Oma Irama, musik terdengar jeng 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 jeng. Oma datang naik kuda. Judulnya Satria Bergitar. Jeng 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 jeng. Ketebak. Suara apaan tuh? Suara saya, suara kuda ngapain? Masya. Maka orang seringnya menyebut namanya. Orang tua dulu kita nih, kalau habis sholat maghrib gak pernah diri daripada sejadah. Nanti diri setelah sholat isya. Itulah orang tua kita. Ke masjid berangkat sebelum maghrib, pulang setelah isya. Jarang pulang sebelum datang waktu isya. Sudah jarang kita menemukan orang yang seperti itu, betul? Nih neng nih ya dek. Orang-orang tua dulu mah kalau habis sholat duduk di sejadah. Ini mah mohon maaf nih ya, bukan gak sopan suadab, nyontohin orang tua kita dulu. Pinternya orang tua kita dulu habis sholat maghrib diem aja gini Pak Haji. Kakinya selonjorin ke depan gini. Nah ininya ke belakang. Kenapa tujuannya? Biar pantatnya diem, nempel sama bumi, nempel sama tanah. Karena hukum fikih mengatakan kalau pantat kita duduk kita tertidur, kalau pantatnya nempel sama tanah nggak batal wudunya. Beda yang kalau orang tidurnya bergerak-gerak. Nah nungging itu batal wudhu. Maka kenapa ini kaki dikedepankan? Biar orang itu nggak bisa ke depan. Nggak akan bisa orang ini ke depan, udah susah. Di sininya ada tembok nyerande, bersandar, enak banget. Maka orang tua dulu tuh walaupun tidur dia nggak wudu lagi. Kenapa? Karena tahu ilmu fikihnya nggak membatalkan wudu. Kalau yang tidurnya tempel pantatnya sama bumi. Sambil ngapalin, buka majmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bagi yang hafal bahasa Arab, yang kagak hafal dibaca latennya. Yasin. Maniknya banyak loh latennya. Rumah sebelahnya baca idza waqatil waqiah. Rumah sebelahnya lagi tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rumah belah pinggirnya lagi beda lagi tetangga, beda lagi ciri khasnya. Ada yang zikir mulu, ada Allah. Nungguin adzan isya. Sholat itu ditungguin sama orang tua dulu kita mah. Allah. Yang apa Asmaul Husna, baca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin,
Coba kalian sekarang maghrib lewatin rumah tetangga, nggak ada sekarang yang kayak gitu, bener nggak? Orang tua dulu kita adzan isya ditungguin sambil wiridan walaupun tidur tapi tetap di atas sejadah. Kalau orang tua sekarang apa? Bukannya kita nungguin isya, kadang-kadang adzan isya pun nggak didengar. Orang sholat zaman sekarang bukan nunggu adzan tapi nunggu iklan. Lagi enak nonton, asik nonton, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata mamanya, Neng cantik sholat dulu nak. Iya mah, ini udah ada nona mah. Iya mah, nunggu iklan. Datang iklan mulai sholat, tetap aja sholat di depan. Ma jagain TV ya, kalau udah mulai kasih tahu Neng. Siap. Orang tuanya subuh jagain TV, bocah sholat di kamar, pintu dibukain tetap aja matanya lihat TV. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata emaknya, Neng masih iklan. Iya kelihatan dari sini juga. Gila rumah sholat apaan dan apa ngejawab orang tua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Orang tuanya teriak, Neng udah mulai. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, Allah. Iya. Assalamualaikum. Lari lagi. Nonton TV. Makanya kesempatan. Sekarang mah yang mau sholawatan paling orang tua yang udah lewat umur. Manusia-manusia metik yang kagak punya gigi. Makanya disebut metik karena kagak punya gigi kan. Motornya disebut metik karena gak ada giginya. Nah makanya kalau ada orang tua udah gak punya gigi panggil, wah metik sini lu. Orang tua KPU, kepala penuh uban, mau sholawatan di masjid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Kabelit yang batuk sholawatnya juga Masya Allah. Orang lagi enak sholawatan, jikir masjid malah masalahnya teh musik kencang. Jika kau bertemu aku begini, pura-pura kagak hafal. Masya, kalau anak-anak di sini ya pis, mudah-mudahan perbanyak baca sholawat insya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Semua salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kawasan Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Keluarin suaranya. Salatullah salamullah. Lagamnya masih salah itu melempeng kayak kereta api. Salatullah salamullah. Itu ini melempeng. Salatullah salamullah. Melempeng. Mullah kepalanya nggukin. Salatullah salamullah. Ada nih bocah yang gitu-gitu kepalanya. Masya, banyakin baca sholawat deh. Habis pulang sekolah kerja kelompok, bosen kerja kelompok, yuk kita nyeblak dulu, yuk kita ngerujak dulu, sambil bikin sambal baca sholawat. Jangan ngelaku, lu bikin sambal ngelaku dangdut. Pernah sekali aku pergi dari Bekasi ke alam barzah. Mati lu pulang sholawat. Jangan, mending baca sholawat. Boleh sholawat mah boleh nak, boleh sholawat pakai lagam apapun silakan saja. Boleh sholawat beda dengan Quran.
Senang lagu dangdut pakai sholawat sambil ngulek cabe bikin sebelah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajin al-fatayya asintai al-fatayya ji rotal alami ya uhailal judi wal karami. Ini bawang gede amat ya. Jugi temannya keluar awa gila. Masya apa-apa sholawat seperti itu beda dengan baca Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an nggak boleh pakai langgam sembarangan. Mentang-mentang orang daerah, saya orang daerah Sunda baca Quran dengan langgam Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parah tuh orang mah. Bahaya nggak boleh. Kadang-kadang kan kayak gitu lagi marak-maraknya lagu Sunda mulai naik lagi tuh gara-gara orang bocah cewek kecil baca lagu Sunda. Biwir berem banget bodas suku hidung bujur budu. Sekarang banyak loh. Sekarang banyak cewek-cewek zaman sekarang mukanya pada putih, bener nggak? Lirik ke bawah kakinya burik gitu. Masya jangan kayak gitu ya. Gue bikin karangan lagu 3 tahun mau ngapalin lagu itu. Masya banyakin baca sholawat. Insya Allah ciri cinta terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ikuti akhlak tercinta baginda Nabi. Banyak akhlak Nabi makhlukhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu dalam Al-Quran juga sudah banyak jamaah. Cuma kita ingat apa? Saya akan menceritakan salah satu akhlak Nabi, 5 daripada akhlak Nabi yang paling utama, yang paling menonjol, yang pernah diceritakan oleh istri tercinta beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Amin ya robbal. Pernah Rasulullah SAW sedang bertahanus. Tahu nggak bertahanus? Menyendiri di tempat yang sangat sepi. Di mana? Di atas bukit, di atas gunung yang dinamakan Gua Hiro. Tahu nggak anak-anak Gua Hiro ada di belah mana? Ada nggak? Tahu nggak? Di belakang sekolahan Yapis. Gua Hiro ada di kota Mekah. Mau pada ke Mekah mau? Mumpung masih muda, ayo nabung dari sekarang. Jangan mau nabung kagak pernah. Ya nabung sambil kita banyak amalan, baca surat Al-Hajj. Insya Allah dah berangkat. Ustaz saya dari kecil baca surat Al-Hajj belum berangkat. Baca lagi surat Waqiah. Belum juga berangkat. Baca surat tanah, surat rumah, jualin malu rumah tetangga. Pasti berangkat ke sana. Ustaz saya belum punya rumah, pos roda lu jual. Daripada pakai main judi slot. Anak-anak muda sekarang lagi marak nih main judi slot nih. Duitnya modal dari pinjaman online, jadi dikejar-kejar, betul nggak? Saya banyak Pak Guru, Pak Haji, ini banyak banget nih orang-orang apa yang nyasar ke nomor saya, katanya Anda temannya si Ahmad. Bukan, gua bukan teman si Ahmad, gua yang sebut Ahmad. Ini teman Anda katanya punya hutang pinjaman online, Anda yang harus tanggung jawab karena waktu itu nomor Anda dimasukkan sebagai jaminan. Gila. Atas dasar apa dia pinjam online? Katanya buat modal, beli judi slot. Pengen depo biar kaya. Gak ada orang-orang kaya dari perjudian, gak ada. Belajar yang benar, usaha yang benar, insya. Gak pernah ada orang dari judi kaya, gak ada dari dulunya. Bang Haji Romai Rama aja saudara saya bikin lagu judi. Nah gitu. Menjanjikan kemenangan judi. Nah gitu. Menjanjikan kekayaan bohong. Jawab yang betul, bohong. Kalau ditanya pulang sekolah sama orang tua, lu buludan dapat apa? Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Nah, kenceng banget tuh. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi. Nah, Rasul sedang bertahanus, Bu Guru, Pak Guru, di Gua Hiro. Ini akhlaknya Rasul. Idza hazabahu amrun sholat. Di mana Rasul lagi ada masalah sholat. Jangan kalau lagi ada masalah sholat. Ini kenapa pelajaran agak masuk sholat. Minta doa sama, minta apa? Berdoa sama Allah. Pengen cerdas, sholat hajat. Minta sama Allah, ya Allah aku pengen dicerdaskan. Saya mah alhamdulillah Pak Ustadz, otak saya mah gak bodoh-bodoh amat, saya juara terus. Tapi saya malu sama guru sekolah, kenapa? Bagian bayar SPP bulanan saya gak ada duit. Berarti perbanyak sholat duha. Kalau pengen banyak rezeki, banyak sholat duha. Kalau ada keinginan yang tidak tercapai, maka sholatlah sholat hajat. Ustadz saya mah banyak dosa, tapi pengen bertobat, berarti sholat taubat. Ini banyak hujan, takut banyak bencana, banjir di mana-mana. Sholat tolak bala. Perempuan Ustadz saya ada yang nembak 2 laki-laki.
Yang mana harus yang saya terima? Karena dia menembak bukan hanya pacar, dia mengajak menikah. Siapa yang baik untuk jadi calon suamiku? Sholat istihoroh. Ustaz saya mah pengen ke neraka. Jangan sholat, diam deh. Ya Allah Ustaz, kenapa lagi? Saya mah pengen sholat itu yang menghasilkan uang Ustaz. Sholat mayat. Apa yang kagak ada di Islam enak baik, sok sholat mayat, sholat jenazah lumayan 20.000. Nih jangan kufur nikmat, la in syakartum azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmat dariku maka akan aku tambah. Kalau ada yang meninggal di kampung lu ngikutin sholat 20.000 syukurin, alhamdulillah. Nanti besok ada yang mati lagi seorang. Jadi 40.000 seminggu 100 orang kan lumayan. Dunia sepi ya. Masya. Saat Rasul sedang bertahanus di Gua Hiro, datang malaikat Jibril memberikan wahyu sama Nabi. Iqra ya Muhammad, ma'a nabi ya Jibril. Baca oleh engkau wahai Muhammad. Aku tadi bisa membaca wahai Jibril. Karena Jibril datang tidak memberikan tulisan. Gak mungkin Rasul gak bisa baca. Kenapa? Rasul punya sifat yang namanya fatona, artinya cerdas. Masuk akal gak orang cerdas gak bisa baca? Enggak akan. Rasulullah SAW gak akan masuk akal kalau apa? Rasul gak bisa baca. Cuma Jibril datang hanya memerintahkan baca tanpa memberikan tulisan. Oh, Masya Allah. Kayak saya nih, saya jujur masih muda, tapi saya sudah punya penyakit mata. Penyakit mata saya itu silinder. Jadi kalau misalnya agak jauh, kalau yang bulat-bulat kayak lonjong. Nah kepala yang di belakang, kalau kata gue mau panjang gini. Kalau yang depan masih bulat, kalau di belakang udah kayak gini udah ribut lah di pola. Ini silinder Pak Ustadz. Waktu kecil kalau enggak kalian hati-hati kalau belajar, jangan sambil tiduran. Jarak buku dengan mata jangan kurang daripada 20 cm sampai 30 cm. Kalau saya dulu rapat. Kenapa rapat? Karena kita diam di situ, sayanya tidur di situ. Jadi rapat kita bawa mata. Nah makanya silinder. Saya pernah periksa ke optik. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Masih lonjong? Masih. Ini kebaca nggak? Kebaca tapi lonjong. Ini kebaca sama masih lonjong. Ini kebaca nggak? Kebaca jelas. Alhamdulillah. Kasih tuh saya kalau di rumah masih pakai kacamata. Ada bapak-bapak yang periksa. Ini kebaca nggak? Enggak. Ini kebaca? Enggak. Yang ini kagak. Ternyata emang dia kagak bisa baca. Atau ngapain diperiksa? Kagak bisa baca mah ya. Masya. Datanglah pertama kali Rasul mendapat wahyu, badan Rasul gemetaran. Luar biasa dahsyatnya Al-Quran turun dari Gua Hiro. Rasul Quran memanggil istri tercinta yaitu Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Apa kata baginda Rasul? Ya Habibi ya Rafiqi ya Babar Rahmah. Hai permata hati kekasihku. Sini. Rasul itu paling romantis sama pasangannya. Pasangannya yang pertama istrinya adalah Siti Khadijah. Nggak pernah Rasul manggil Juju Jajah, nggak pernah. Nama Khadijah Jah dia. Kagak Rasul ya Habibi ya Rafiqi ya Babar Rahmah. Hai permata hati kekasihku. Coba Bu Guru sama suaminya nggak tahu. Tahu Pak Haji itu sama bininya pernah nggak manggil kayak gitu? Agak paling nggak sini lu hitam. Nah, kita mah kadang-kadang kayak gitu sama bininya kagak ada romantisnya. Rasul mah manggilnya sangat indah. Apa kata baginda Rasul? Ya Habibi ya Rafiqi ya Babar Rahmah. Saat sini sayang kekasihku sini. Kenapa wahai Rasul? Aku berjumpa dengan malaikat Jibril. Lantas aku khawatir. Kenapa? Aku akan celaka. Kenapa kau harus celaka? Karena aku mendapatkan wahyu dari Allah yang harus aku sampaikan terhadap umatku. Lantas apa yang menjadikan kau khawatir? Otomatis musuh Allah akan terang-terangan memerangiku. Celaka wahai istriku sayang. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Bunda Khadijah? Kalla wallahi ma yuzikallahu abada. Sekali-kali tidak wahai Rasulullah. Demi Allah tidak akan pernah Allah berikan engkau celaka. Nih Bu Guru, inilah akhlak istri yang mulia. Inilah akhlak istri yang solihah. Nanti kalau kalian akan menjadi calon istri yang solihah. Amin. Ikutin Bunda Khadijah. Suatu saat namanya rumah tangga ada, yang namanya susah, ada juga yang namanya senang. Kadang-kadang ada banyak perempuan zaman sekarang, bagian senang dia suamiku, bagian susah dia bukan suamiku. Naudzu. Jangan seperti itu. Mohon doa ya. Saya tuh baru pulang dari Jampang Kulon Sukabumi tadi subuh. Maka bilang sama Pak Guru, saya masih tidur nih, 10:30 aja lah, jangan 10 siap Kiai. Saya kok nggak ngadain Pak Haji nih, saya sering ceramah bertemu dengan beliau. Baru kali ini di sekolah tapi sering di luar sekolah sering ketemu dengan Pak Haji Zainal. Alhamdulillah. Kalau saya nggak menghargai beliau, saya salah jadwal. Harusnya sekarang bukan di sini, tapi sekarang harusnya saya di Keranggan. Dikarenakan di Keranggan kagak ada jadwal, ternyata pagi ini langsung ke sini. Ngapain Keranggan jauh-jauh? Sih jelas. Alhamdulillah. Apa kata Bunda Khadijah? Tidak akan pernah Allah berikan engkau celaka. Saya tanya nih yang hadir, mau selamat apa mau celaka? Maka yuk kita ikuti akhlakul karimahnya Nabi. Fa inna kala tasilu rahimah. Pertama, Rasul itu selalu mau bersilaturahmi. Perbanyak silaturahmi kalau kita mau selamat.
Silaturahmi itu Ustaz berjumpa wajah, iya. Silaturahmi itu main ke rumah saudara, iya. Silaturahmi yang sebenarnya tapi maknanya kita ikutin. Silatu menyambungkan rohmi, tali kasih sayang. Yang kita sambungkan rasa sayang, bukan hanya menyambungkan badannya saja, jisimnya saja, tapi sambungkan rasa cinta kita, sambungkan rasa sayang kita. Hidup kita saling menyayangi dengan bersama, insya. Mulailah saat kita mencari persaudaraan tersebut kita terikat dengan 3 faktor. Yang pertama ada yang namanya ukhuwah insaniyah, tadi persaudaraan sesama umat manusia. Selagi dia masih disebut orang, jangan pernah kita saling menghina. Dasar lu hitam, jangan. Itu menghina ciptaan Allah. Dasar apalagi lu kuning, lu apalagi putihnya ke hitam-hitaman, apalagi ono hitam ke merah-merahan. Gak boleh kita menghina warna kulit seseorang, gak boleh. Ada yang namanya ukhuwah watoniyah, saudara seanak bangsa. Makanya malu banyak terkadang anak sekolah dengan sekolah yang lain kita bertengkar. Na'udzu. Saya tahu kok karakternya, karena jujur saya bukan jeblosan aliyah, saya juga jeblosan SMK. Malah saya mau otomotif STM. Nggak boleh aing mah tawuran baheula. Batu tawuran aing ngumpat baheula. Saya mah paling kenceng maju. Batu aing kabur atuh. Berarti masalah teh. Masya Allah. Jangan, kenapa? Karena tidak menerapkan rasa sayang antar sama anak bangsa. Malu banyak sekarang video viral anak-anak gangster. Kadang-kadang pas dirajia juga ternyata memang kasus pribadi juga. Ternyata memang ada yang antar sekolah juga yang ngompor-ngomporin. Ingat, sekolah manapun kita adalah anak bangsa Indonesia. Nggak boleh kita saling bertengkar, saling menghina, betul? Jangan. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat beragama Islam. Kalau watoniyah mah sesama anak bangsa, mau agamanya Hindu, mau agamanya Buddha, Katolik, Protestan, tidak ada yang boleh kita saling menghina dan mencerca, betul? Nggak boleh kita saling menghina. Udah dasar lu Kristen, kafir, lu mati masuk neraka. Jangan. Kalaupun dia masuk neraka, biarin. Bukan urusan kita bukan panitia neraka surga, bener nggak? Jangan. Kenapa? Karena kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Nggak boleh saling menghina. Kecuali ada agama lain menghina agama kita, wajib kita membela agama kita untuk memulihkan rasa cinta kita terhadap agama kita, betul? Nah, kalau ukhuwah Islamiyah tadi persaudaraan dengan sesama umat Islam. Ini kadang-kadang suka ada baik ya Pak Haji ya, sama umat Islam juga cuma beda rakaat sholat sampai ribut, bener nggak? Ada yang sholat tarawih di sini, ada nggak yang sholat tarawih 23? Ada yang 23, ada yang 11. Yarin 23 sholat tarawih bener, 11 nih bener. Yang kagak bener mah yang kagak pernah tarawih, udah gitu deh. Di sono mah di Hafiz mah tarawihnya 23, weh kan NU. Sono mah 11 Muhammadiyah. Lu gua mah kagak pernah tarawih, udah itu yang Pak. Yang kagak pernah tarawih. Anjir, itu suara motor, angsuran. Suaranya sombong bener tuh suara motornya. Masya. Yang 23 harga yang 11, yang 11 gak boleh menghina yang 23. Kalau Ustaz masuk yang mana? Saya masuk yang 23. Tapi saya nggak pernah yang namanya saya orang yang 23 menghina yang 11. Bahkan saya kalau ceramah daerah yang sholat tarawihnya 11, saya pun ikut ceramah 11. Emang kenapa? Perkara sunnah, bukan wajib menghargai, lebih diutamakan. Gak apa-apa, tidak masalah. Cuma biasanya yang 23 kayak saya nih, imam suka dipilih, diseleksi. Yang cepat dia yang banyak makmum, yang lama udah kosong. Apalagi imamnya imamnya Qori itu, masya Allah, suaranya bagus jadi imam. Allahu Akbar. Kata makmum, wah beres subuh nih tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapak-bapaknya, wah ngerokok dulu keburu kayaknya. Orang tarawih dia ngerokok di luar masjid. Mantap. Datang Pak RT, Pak lagi ngapain Pak? Nungguin Fatihah guys. Emang belum beres? Belum, baru sampai yakana dari tadi. Udah RT duluan masuk. Kalau misalnya mulai teriak yang kenceng, kalau beres Fatihah siap RT masuk duluan. Beres suara Fatihah terdengar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. RT teriak, yang ngerokok matiin.
dimatiin semua yang ngerokok. Pada nangis bininya dimatiin, orang-orang yang ngerokoknya. Rokoknya dimatiin, sholat, takbir, beres Fatihah cepet nih ya, urusan cepet. Allahu Akbar, takbir semua. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Mau sahur gua urusannya. Besoknya di demo tuh Ustaz. Turunkan Ustaz membaca Yasin, gara-gara mereka kami tak puasa. Kata-katanya Masya Allah. Hanya dikasih tahu mereka yang Ustaz jangan baca Yasin. Kenapa? Jamaah berprotes, siap diumumin sama Ustaz sama DKM. Jamaah nanti malam terawih lagi ya, imamnya nggak bakal baca Yasin. Kalau imam baca Yasin, masjid kita kunci bareng-bareng. Wah, malam kedua imamnya itu juga kata siswa yang sholat. Yang kemarin itu imamnya lama lagi urusannya. Kagak udah dikasih tahu. Kalau nurut, kalau kagak gimana? Udah gini aja, lu berdua diam di sini. Diam dia berdua, dia ngomongin imam. Diam di sini, kalau cepat kita ikut, kalau lama udah kita pulang cari masjid yang lain. Oke, jadi pun udah malam kedua. Allahu Akbar. Ih, cepat sekarang mah. Kemarin panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yes. Ini mah cepat seneng gua. Ayo sholat. Nah dulu Yasin kagak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah semua kagak tahu lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah lo dengerin. Emang kenapa waqi'ah? Saudaranya Yasin. Waqi'ah 2 lembar dia saudaranya, waqi'ah uangnya, Yasin keponakannya. Wah, subuh lagi urusannya. Kita mah pengennya yang cepat. Boleh enggak sholat dicepetin tarawih? Boleh enggak? Boleh, asal cepatnya punya aturan. Hukum fikih nih, dengerin nih, hukum fikih nih. Ada rukun sholat ada 17 kata Safina, 13 kata Riyadul Badiah, sama saja cuma beda cara menghitungnya. Nah, di antara yang 17 itu terbagi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya rukun qauliyah, bangsa ucapan, itu ada 5. Pertama qauliyah dulu, qauliyah ada 1 yaitu niat. Niat di dalam hati. Nah, yang kedua itu qauliyah, ucapan yang adanya di bibir saja, nggak boleh di hati. Mana? Yang 5. Yang pertama takbiratul ihram. Nggak boleh kalian takbiratul ihram dalam apa? Dalam hati. Kemarin waktu musim COVID-19, musim corona, sholat pada pakai masker. Banyak yang nggak sah. Bukan karena maskernya. Masker boleh dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena masker aksesoris dan tidak menghalangi anggota sujud, tapi cuma menghalangi mulut. Nggak masalah. Cuma kadang-kadang yang karena pakai masker, bulan puasa nggak tahan napasnya kayak setan. Akhirnya niat takbiratul ihram dipindahin ke hati, datang. Karena kalau dikeluarin bau kan, makanya kalau sholat buka dulu maskernya, betul? Buka dulu, nggak masalah. Kalau mau pakai masker silakan, asal kuat saja. Kenapa? Ada yang namanya rukun qauliyah yang harus kalian ucapkan dalam sholat. 1 takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah. Fatihah itu juga harus jelas, ada tasjidnya, mahrot tajwidnya harus benar. Makanya maaf, yang hidungnya ngirung jangan jadi imam. Orang ngirung jadi imam. Ayo Alhamdulillahirabbil alamin. Alrahmanirrahim. Enggak boleh, harus yang fasih. Maka rukun qauliyah Fatihah boleh dicepetin, tapi cepetnya pakai aturan. Kayak tadi saya sedang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Segitu aja sedang kalau kalian nanti jadi imam. Jam 8 beres. Ini mah mulai sholat tarawih cepat bener. Mulai jam 7 lewat 3 udah pada pulang. Tarawih kayak orang demo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu. Iya. Assalamualaikum. Slow way. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Beres tarawih, kakek-kakek pada muntah. Kenapa mabok tarawih? Bisa mabok, gak gua ruku imam sujud. Gua sujud imam kabur balik goblok. Nah, wudu
Akhirnya Ustadz yang kagak, yang Ustadz bacanya benar malah bulan puasa jarang kepake, pengennya yang kagak benar yang cepet-cepet baik. Akhirnya Ustadz kagak datang, yang cepet kagak ada. Bingung sholat tarawih, siapa imamnya kagak tahu. Kita punya RT, ada apa nak? Pak RT kagak ada imam, tenang ada RT. Maju RT ke depan, kayak gue mau imam, ternyata pengumuman. Jamaah tarawih malam ini libur dulu, dikarenakan Ustadznya kagak datang. Kata anak siswi daripada Yapis bilang Pak RT maaf, setahu saya nggak boleh sholat libur, masa sholat libur nggak ada imam neng. Ya udah, tidak rotan akar pun jadi, nggak ada ustadz, udah RT maju. Cuma bisanya juga kuliah puluh, neng biarin Pak RT, saya tahu kok sunnah membaca surah, yang wajib tuh Fatihah aja, surahnya sunnah. Jadi mau kuliah puluh 23 rakaat terusin teh nggak apa-apa. Benar kagak protes, benar muat, benar. Ibu-ibu jadi imam apa jadi makmum? Siapa imamnya? RT. Semangat, kalau ustaz kan enak. Allahu Akbar, RT mah tegas. Allahu Akbar. Jamaah merdeka teh. Wah, beres Fatihah lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca qul ya maqul lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, dapat 6 rakaat selamat nih RT. Rakaat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mau baca kuliah bocah teriak, pasti kuliah lagi. Kata bapak-bapak, pasti kuliah lagi nih. Ibu-ibu cie yang mau kuliah. Hei imam, mau nanya, kau mau baca surah apa? Kamu bertanya-tanya. Oh, belum baca kan surah. Masya Allah. Sekarang mah yang gila-gila, yang viral aneh gua mah ya. Belum lama sebelum kamu nanya, holy, walai. Makanya dah dijadikan viral. Apalagi di Sudirman, si Tayang tuh si Jeje masih bonge. Bocah tulangnya aja lunak ini. Harus viral. Nama siapa? Jeje. Ini siapa? Roy. Pacaran ya kalian? Iya. Sudah lama pacaran sama Roy? Baru seminggu. Gimana rasanya pacaran sama Roy? Selebel. Bukannya yang berpendidikan, yang viral-viralin, betul. Biarin lah, itu mah rezeki dia, biarin ya. Tapi jangan ikut kan, apalagi tuh Mami Sudirman yang pengen punya pacar punya motor erok. Begang letik kos sepat semut lagi. Asal gue lihat aja, si Mami Sudirman ya kan, kalau di Google coba ada YouTube ada tuh Mami Sudirman. Mau pacarnya apa yang punya motor erok, kalau yang dijual motor langsung. Nah, jangan kayak gitu ya, masya Allah. Ini imam dibilang mau kuliah kesinggung, gua ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Ini kemana sambungannya? RT nangis bikinin tabat tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Goblok gak ada sambungannya. RT ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim. Kemana sambungannya? Wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin lagi. Kata iya gua udah amin barusan ya. Ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna pasti kautsar lagi nih urusannya. Inna kata makmum lillahi wete. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Pas lihat ke belakang makmum sejajar udah mati semua. Nah, ya singkat yang kedua, wa tahmilu kalla. Ahlak Rasul itu tahmilu kalla, atau bahasa kitanya itu prihatin. Makanya jadi orang jangan song. Rasulnya pun kita dilatih dididik dengan apa? Sifat yang kedua, karakter prihatin. Memikul beban yang sangat berat, bahasa lainnya itu prihatin. Kenapa? Rasul dalam kandungan sudah menjadi yatim, betul?
lahir ke dunia nggak begitu besar, umur 4 tahun uminya meninggal, tinggal sama kakeknya pun meninggal, tinggal sama pamannya. Di usia 8 tahun Rasul sudah menjadi pengembala kambing, Rasul sudah ikut berdagang untuk bertahan hidup. Jadi semenjak kecil Rasul nggak mau merepotin yang namanya orang tua. Yang ketiga, watak sibul ma'dum, akhlaknya baginda Rasul itu suka saling tolong menolong. Maka dari situ kita harus dididik jadi orang yang mau saling menolong terhadap kebutuhan orang lain. Masalah tolong menolong tidak harus dengan sesama orang Islam aja. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka kita wajib menolongnya, insya Allah. Bahkan pun Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap pagi dan sore datang ke pasar orang Yahudi hanya untuk menyuapi seorang kakek yang buta matanya. Disuapin kakeknya yang buta mata beragama Yahudi, tiap hari disuapin sampai akhirnya Rasul wafat. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Sayyidina Abu Bakar bertanya sama anaknya sekaligus istri daripada baginda Rasul, itu Bunda Aisyah. Hei anakku tercinta, sekarang aku sudah menjadi penerusnya baginda Rasul untuk menjadi khalifah yang pertama. Aku bertanya, adakah kelakuan Nabi, perbuatan Nabi yang belum aku lakukan? Kata Bunda Aisyah, ada wahai ayahku. Rasul itu setiap pagi dan sore sengaja datang ke pasar. Datang ke pasar untuk apa? Nyuapin orang Yahudi yang sedang buta matanya. Seorang kakek yang sudah buta matanya tapi luar biasa jahatnya, luar biasa sama Nabi, menghinanya habis-habisan. Tapi Nabi setiap hari nyuapin. Ternyata betul Pak, saat Abu Bakar datang mau nyuapin, Assalamualaikum, langsung marah. Langsung tiba itu orang, siapa kau bilang salam sama saya? Siapa kau? Berarti kau kayaknya dari kata salamnya kalian itu adalah muridnya Muhammad. Kau adalah tamannya Muhammad, sahabatnya Muhammad, betul? Kata Abu Bakar, iya saya sahabatnya Muhammad. Ada apa? Ngapain kamu kesini? Saya mau menyuapin engkau. Jangan apa yang kalian suapin itu adalah racun. Luar biasa suudonnya. Saya nggak suka sama Muhammad, saya nggak senang sama Muhammad, apalagi sama teman-temannya. Pulang sono. Masya Allah, ternyata selama ini Rasul nyuapin orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi itu selalu menghina Nabi di depan matanya sendiri, tapi Nabi nggak marah. Kalau Nabi dihina dirinya pribadinya, Nabi nggak akan pernah marah. Jangan coba-coba hina yang namanya agamanya Nabi. Kenapa? Karena ada karakter Nabi yang namanya wata'inu fi nawaibil haq. Nabi itu selalu berani dalam menegakkan kebenaran. Nabi itu nggak pernah ragu menyampaikan kebenaran, tidak pernah ragu dimanapun Nabi berada, selalu kebenaran yang Nabi sampaikan. Maupun pedang sudah di leher, apa kata Nabi hak dikatakan hak, kalau kata Nabi batil bakal dikatakan batil. Itulah akhlak mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya watakliru doif, yaitu Rasul itu sangat memuliakan akan tamunya. Kalian belajar dari sekarang, kalau lagi ada teman main ke rumah, kita muliain, tanya, lu mau minum apa? Ada temannya, gue kagak mau minum, maunya langsung makan. Oh gila itu teman kagak tahu diri loh kayak gitu mah ya. Nah layani tamu kita, insya Allah. 5 akhlak mulia itu terapin dalam kita. Yang pertama, hidup harus saling sayang menyayangi. Konsepnya kalau saling sayang menyayangi, insya Allah hidup kita akan selamat. Contoh aja nih, kalau anak nggak sayang sama emaknya, nurut mau sama orang tuanya? Mau. Kalau orang tua nggak sayang sama anaknya, mau nggak ngedidiknya? Mau. Kalau ada seorang istri nggak sayang sama suaminya, bener mau ngelayanin suaminya? Mau bakalan. Maka konsepnya adalah berkasih sayang. Yang kedua, prihatin. Kalau kalian pun sudah punya, nggak boleh dipakai sombong. Sedang tidak ada, nggak boleh kita dipakai nggak boleh kita dipakai nggak mau nggak pernah kita. Kalau lagi nggak punya, nggak boleh kita aral subahah. Karena apa? Karena takdir irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, harus saling tolong menolong. Siapapun orangnya butuh pertolongan, kita tolong. Yang keempat, wa takriru dhaif, yaitu memuliakan tamu. Yang kelima, istiqomah dalam berjuang. Insya Allah 5 akhlak mulia Nabi kalau ada di dalam hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mohon doanya. Saya dari sini nggak pulang, tapi langsung ke daerah Kerawang, daerah Kelara Kerawang. Dari Kerawang saya langsung ke Subang, dari Subang ke Majalengka. Kalau dipanggil sama orang Majalengka, kalau kagak langsung pulang ke rumah. Beneran, insya Allah nanti saya tanggal 12 Desember ceramah di Malaysia, acara khitanan, Upin Ipin disunatin kemarin. Syukurannya nanti Desember. Alhamdulillah. Ya Arhamar Rahimin, alhamdulillah ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir rizqina li zadil ibadah wa aksir amwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi barakati Taurati Musa wa Zaburi Daud wa Injil Isa wa Furqana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana wa maqasid SMP SMK Yatis 021. Allahumma hasil maqasidana wa barik muradana waqdi hawaijana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.